semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, kita membaca surat Al-Ma'un dulu, yaitu mulai ya, Nak ya. Semuanya kita speaking dulu ya, yaitu 7 kebiasaan anak hebat. Kita mulai. 1, 2, 3. 3 tambah 4 sama dengan 7. Kebiasaan anak hebat. 1 adalah bangun pagi-pagi. 2 beribadah. 3 berolahraga. 4 makan yang sehat dan juga yang bergizi. 5 tumbuhkan semangat untuk belajar. 6 bermasyarakat. Dan 7 tidur cepat. Ayo terapkan untuk generasi emas. Anak ibu semuanya, sekarang kita akan belajar tentang hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, tujuan pembelajarannya adalah 1, menjelaskan sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW.
Nah, ini dua ini ya. Nah, yaitu sekarang, nah Ibu, nih Ibu akan menanyakan kepada kalian. Nah, dan perhatikan di sini yaitu hijrah itu pengertiannya adalah memutuskan atau meninggalkan. Jadi adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya, yaitu dari Mekah ke Madinah karena tekanan kaum kafir Quraisy. Nah, itu secara istilah. Kemudian sekarang mana Ibu perhatikan, ini ada, nah ini tolong kalian perhatikan. Nah, apa sih itu? Nah, itu ada siswa. Nah, kalian pernah nggak melihat teman pindah sekolah? Pernah, Bu. Nah, pernah. Yaitu atau teman kalian pindah sekolah? Pernah? Nah, itu merupakan apa itu nak? Kalau pindah itu apa? Hijrah, bagus. Nah, jadi kalau pindah dari satu sekolah ke sekolah lain, nah itu yang dikatakan hijrah. Nah, berpindah itu yang disebut dengan hijrah. Nah, bagus Ibu. Nah, kemarin Ibu telah membagi kalian yaitu 3 kelompok. Nah, yang kita akan bagi 3 kelompok yaitu tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ini. Yaitu kelompok 1 pembahasannya adalah tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang keduanya adalah yaitu perjalanan kelompok 2 ya, teman dicatat ya Ibu ya. Kelompok 2 yaitu perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang kelompok 3 adalah tentang dampak hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu silakan duduk ke kelompok. Kelompok kemarin sidik di kelompok 1 letaknya nah, silakan duduk ke kelompok menghadap ke belakang. Silakan menghadap ke belakang. Bangkunya saja kita ya.
silakan. Yang tadi adalah berbahasnya tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kelompok satu tadi adalah ini kelompok dua apa perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Kalau yang di sini adalah sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Silakan silakan. Nah, terima kasih waktunya 5 menit lagi ya. Bagaimana nak? Ada kesulitan di sini? Ini bagaimana? Ada kesulitan? Bisa? Nah, nah, sekarang tolong kelompok satu nak. Dibaca tadi dulu apa tadi? Sebutkan dulu apa tadi nak? Tolong dibacakan. Katakan berarti nanti hijrah. Setelahnya dari Yang lain dengarkan ya nak ya. agama Islam. 3. Melindungi kaum muslimin dari siksaan kafir Quraisy. Nah, 4. Mencari hidup yang lebih baik. nah itu adalah dari kelompok satu. Nah, siapa yang ingin bertanya? Ada nggak kelompok lain ini yang ingin bertanya? Silakan. Siapa? Siapa yang ingin bertanya? Ya silakan Pak Fran. Baiklah, saya akan bertanya ke kelompok 1. Apa alasan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Nah, ulang lagi. Apakah alasan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Nah, kelompok satu siapa yang bisa menjawabnya? Nah, ada yang bisa menjawab? Salah. Silakan. Sidik, silakan Sidik. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya. Alasannya karena untuk menghindari kaum Menghindari dari kaum apa ya Sidik? Bantu temannya. Dari kaum kafir Quraisy. Jadi apa tadi? Apa tadi katanya? Jawabannya untuk menghindari dari kaum kafir Quraisy. Bagus Sidik, yang telah bisa. Jadi kan hapus kepada Sidik nah. Sidik yang telah bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, sekarang kelompok 2. Tolong dibacakan hasil diskusinya nah. Siapa yang ingin membacakan? Tunjuk tangan. Siapa yang ingin membacakan? Siapa nih? Sebutkan namanya nak. Nah, siapa? Suaranya yang keras nak. Siapa namanya? Abu Bakar Siddiq. Nah, maksudnya siapa namanya? Nama Faisal. Bacakan dulu kelompoknya Faisal. Bacakan kelompoknya dulu. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang lain dengarkan ya nak ya. Muhammad SAW, Abu Bakar buat untuk selama 3 hari. Rasulullah dan sahabat melakukan perjalanan selama 8 hari. Ya. Sampai di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal 26 Juni 642 Masehi. Ya. Jadi, nah itu adalah kelompok 2. Siapa yang ingin bertanya ke kelompok 2? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang bertanya? Baiklah, saya dari kelompok 1 akan bertanya ke kelompok 2. Siapa namanya nak? Sebutkan namanya, tunjuk tangannya dulu. Saya Bu. Nah, siapa namanya nak? Alicia. Dengarkan ya. Alicia akan bertanya kepada kelompok 2. Apa pertanyaannya Alicia? Baiklah, saya akan bertanya ke kelompok 2. Siapakah yang menemani Nabi Muhammad
hijrah. Nah, siapakah yang menemani Nabi Muhammad saat hijrah? Ada yang bisa menjawab kelompok dua? Saya Bu. Silakan siapa namanya nih? Faiza, silakan Faiza. Apa jawabannya? Jawabannya adalah Abu Bakar Siddiq. Jadi yang menemani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah adalah Abu Bakar Siddiq. Bagus. Berikan aplaus kepada kelompok 2 dan kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 3 tolong dibacakan diskusinya. Siapa yang bacakan di sini? Ya, silakan punya. Yang mana tadinya yang gue yaitu dampak hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bacakan. Suaranya keluarkan nak. Dampak hijrah dalam sejarah Islam. 1. Perkembangan Islam di Madinah. 2. Perjanjian di Madinah. 3. Penyebaran ajaran Islam. Jadi ada berapa dampak hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? 1 apa tadi? Dampaknya adalah perkembangan Islam di Madinah. Yang kedua adalah perjanjian di Madinah. Yang ketiga penyebaran ajaran Islam. Jadi dampak hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3. Siapa yang bisa menyebutkan yang 3 tadi salah satunya? Baik itu kelompok 1 maupun kelompok 2. Dampak hijrah tadi. Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Ada berapa tadi dampaknya ya Bu? Ada 3. 1 adalah perkembangan Islam di Madinah. Yang kedua, perjanjian Islam di Madinah. Yang ketiga, penyebaran Islam. Ada 3 dampaknya. Siapa? Sekarang Ibu yang ngasih pertanyaan. Siapa yang bisa menyebutkan dampak hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang satunya? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Dampaknya tadi? Ada yang bisa? Tunjuk tangan. Yaitu apa tadi? Itulah dampaknya. Siapa bisa? Siapa yang bisa? Siapa sini bisa? Bisa? Apa tadi salah satu saja? Ada yang sudah tahu nggak? Siapa? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Apa nak? Bagus. Bagus untuk Alisa. Jadi salah satunya adalah perkembangan Islam di Madinah. Bagus. Berikan aplaus kepada nomor 1 sekali lagi. Jadi Ibu sekarang baik kalian perhatikan. Sekarang kita simpulkan pelajaran kita untuk hari ini ya. Yaitunya tadi Ibu sudah menyebutkan kepada kalian yaitu pengertian hijrah. Hijrah ini artinya adalah memutuskan atau meninggalkan. Sedangkan hijrah secara bahasa adalah perpindahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya dari kota Mekah ke Madinah karena siksaan dari kafir Quraisy. Itu secara bahasa. Kemudian adalah jadi alasan hijrah, alasan yang menyebabkan Nabi Muhammad
hijrah adalah pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdakwah dan memperkuat ajaran Islam. Yang ketiganya adalah melindungi kaum muslimin dari siksaan kafir Quraisy. Yang keempat, mencari tempat hidup yang lebih baik. Nah, itu adalah alasan. Kemudian dari perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yaitunya Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq, yaitunya pergi bersembunyi-sembunyi, yaitu pergi ke Madinah. Nah, kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq yaitu berhenti di Gua Sur. Berapa? Yaitu selama 3 hari di Gua Sur. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya kembali yaitu selama 8 hari. Sebenarnya perjalanan itu ditempuhnya adalah 12 hari. Nah, yaitu makanya sampailah Nabi Muhammad ke Madinah yaitu tahun ke-14 yaitu pada tanggal 26 Juni tahun 622 Hijriah. Nah, kemudian dampak hijrah Nabi Muhammad yaitu dampak hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu dampak hijrah Nabi Muhammad. 1. Karena perkembangan Islam di Madinah. Yang kedua, perjanjian di Madinah. Yang ketiga, penyebaran agama Islam. Nah, itulah pelajaran hari ini. Kemudian kalau sekarang Ibu sudah Ibu simpulkan ya. Sekarang Ibu ada RKPD akan Ibu bagikan kepada kalian. Kalian tolong kerjakan RKPD ini, yaitunya nih. Nah, kalian tulis ya. Silakan ditulis. Ditulis dibikin. Nah, nanti Ibu kasih waktunya 5 menit ya. Ya. Sudah? Isi lagi nah. Nah, tulis. Nah, betul lah. Sudah, Ibu. Nah, sini. Sudah. Ya. Sudah. Dengarkan ya nak. Untuk pelajaran untuk depannya, tolong kalian baca di buku ya. Untuk pelajaran besoknya. Nah, demikian saja pelajaran untuk hari ini. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.